Mengejutkan, Mahkamah Konstitusi merilis putusan bahwa Menteri aktif pemerintah berstatus calon presiden atau calon wakil presiden di pemilihan umum 2024 tidak wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Yang bersangkutan cukup meminta persetujuan dan izin cuti dari presiden. Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan atas permohonan Partai Garuda setelah melakukan uji konstitusionalitas pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa seorang menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi beralasan gugatan dan uji konstitusionalitas tersebut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa menteri memiliki hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih yang tidak boleh dikurangi kendati sedang menduduki sebuah jabatan, sebab sifat jabatannya atas dasar pemilihan dan pengangkatan. Menanggapi putusan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam berita terbaru Kompas Rabu 2 November menegaskan, setiap menteri yang berniat mengikuti kontestasi pemilihan presiden atau wakil presiden tetap harus memprioritaskan tugas kementeriannya, dan apabila berpotensi melalaikan tugas utamanya, maka akan dievaluasi. Sementara itu, respon sebaliknya disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Dalam update berita yang termuat di Ermol ID Rabu 2 November, ekonom senior itu melayangkan kritik tajam. Ia menilai bahwa Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Anwar Usman semakin tidak mengerti arti dari etika dan pemerintahan yang baik. Apalagi kedudukan Anwar Usman yang saat ini merupakan saudara ipar Joko Widodo seharusnya juga menimbulkan potensi konflik kepentingan antara dua lembaga tinggi negara tersebut. Protes keras Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur itu semakin terlihat nyata tatkala dirinya menyelewengkan sebutan MK yang seharusnya adalah Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Rizal Ramli berujar, Mahkamah Keluarga makin lama makin tidak tahu malu, semakin memalukan, tidak mengerti etika dan good governance, tidak mengerti potensi konflik of interest, tegasnya.